Hai, balik lagi sama Kun dan kali ini kita bakal bahas tentang armament terkhususnya tentang honing. Selamat datang ke tutorialnya buat kalian para pemula ataupun veteran yang mungkin bakal cari fakta-fakta tersembunyi yang mungkin kalian nggak tahu tentang ini ya. Jadi untuk armament itu pada dasarnya setiap hero punya slotnya masing-masing dan efek dari armament itu hanya berlaku kepada leader saja ya. Jadi kalau misalkan kalian punya dua hero yang ada armamentnya dan kalian pasangin dalam satu tim, misalkan Alien Vault dengan Julian, Aliennya sebagai leader, Juliannya sebagai asisten, maka armament yang efeknya bakal di-apply ke squad kita adalah yang leadernya saja, yaitu yang Alien Vault ini. Sedangkan yang Julian sebagai asisten, dia nggak ngefek apapun. Nggak nambah dan nggak ada efeknya. Itu sebagai peraturan dasarnya. Dan yang kedua, untuk setiap hero itu dia ada tipenya masing-masing. Jadi armament tuh melihat ke tipe troop ya. Di sini ada yang warna merah biasanya, ada infantry squad. Berarti armament yang bisa dipakai di hero ini hanya boleh pakai armament tipe infantry saja. Jadinya di sini nggak ada pilihan armament rider atau tipe yang lainnya yang bakal muncul optionnya ya. Itu perlu dicatat. Karena ketika kita pilih armament, ya kalau misalkan kita milihnya asal, kita nggak bisa apply ke hero yang kita mau. Tuh, kayak gini. Ini tuh adalah setiap tipe armamentnya dan setiap hero punya tipe yang berbeda ya. Termasuk kayak yang support gini ada leader, berarti dia si armamentnya tipe leader semua yang ada logo seperti medali ya. Begitu pula hero macul. Hero macul dia armamentnya tipe overall, jadi beda-beda. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian dalamnya, di mana di sini ada 8 armament yang bisa kita apply ke satu hero. Yang mana 2 yang di tengah ini bisa di-apply ke setiap tipe hero. Kalau tadi aku bilang ada infantry sendiri, itu tuh hanya yang 6 saja. Tapi kalau yang 2 yang di tengah, yang artinya ini adalah device armament, itu bisa dipakai ke hero manapun tanpa perlu melihat pembatasan tipe trupnya ya. Mulai dari yang samping dulu nih. Samping dulu ada beberapa armament yang bisa kalian apply dari yang tingkat rarity-nya hijau, biru, ungu, emas, dan superb. Superb itu border emas yang ada bordernya lagi ya. Dan ada satu lagi yaitu yang special edition yang cuman bisa kita dapetin kalau dalam event khusus doang. Yang mana yang paling bagus dari semua armamentnya tentu seperti yang kita tahu yang superb ya. Dan apakah superb ada yang lebih bagus? Ada. Contohnya kayak yang di event ini. Nih, misalkan di event Treasure ini kalian suka lihat ada, nah ini event yang waktu limited edition, itu biasanya si basic atributnya lebih bagus. Kayak di sini kita bisa dapetin damage, kemudian di sini apalagi lah. Yang mungkin rider suka cari itu yang travel speed, dan memang beberapa orang dari kita banyak yang suka cari itu nih, kayak Rider Squad Damage Reduction dan Rider Squad Travel Speed. Banyak ngincar sepatu ini karena secara default superb yang biasa itu nggak ada kelihatannya. Nih, kalau misalkan kita lihat di sepatu rider yang umumnya, superb yang normal itu nggak ada travel speed. Sedangkan di armament yang cuman limited edition itu suka ada basic attributes yang mungkin kita perlu dan kita inginkan, kayak travel speed. Jadinya di field jadi cepet banget, sedangkan orang lain nggak bisa dapat basic attribute itu ya, walaupun harus beli ya kok untuk itu. Nah, selanjutnya untuk basic attribute dan hone attribute effects. Tentang efek-efeknya ini berpengaruh kemana aja udah pernah aku bahas di video yang ini, cukup panjang tapi detail. Kalau kalian belum terlalu paham, ditonton. Kalau misalkan sudah paham, nggak perlu ditonton lama-lama. Terus tentang honing, lebih baik untuk honing di armament yang sudah gold atau superb, dan diutamakan superb kalau kalian pengen investasi jangka panjang, mainnya pengen sekitar 2 tahun ya, kalian coba cicil dapat superb dan pakai advance sound core atau yang ungu tadi itu di sini pakainya. Usahain yang dibuat merah itu yang ada di superb armamentnya. Kalau yang golden biasa-biasa aja, kecuali kalau misalkan kalian free to play murni kayak aku dulu. Yang ini nih, yang goldennya aku merahin. Tapi kalau misalkan udah bisa ke superb ya lama-lama kita naikin aja ke superb dan pakai si honingnya di situ ya.
Lalu bedanya apa common honing dengan advanced honing? Common itu hanya bisa memberikan efek honing attributesnya ini maksimal itu di golden, dan itu pun nggak maksimal, jadi nggak pernah dapat status atribut maksimal kayak yang merah gini. Dia pun kalau dapat golden biasanya nggak sampai 3,5% kayak gini, tapi biasanya hanya sampai 2,7%. Mentok-mentoknya kalau kalian lihat di sini, kalau Infantry Squad Attack bisa sampai 5%, dia tuh cuman bisa ngambil sekitar setengahnya ya. Walaupun golden, dia statusnya golden bawah, dapat atributnya di 2,5an, 2,7. Nggak bisa lebih dari 3 biasanya kayak gitu ya. Mentok-mentok 2,9 kalau pakai common attribute, dan itu agak susah buat dapetinnya ya. Sedangkan untuk advance, dia cenderung mendapatkan elite dan legendary lebih banyak dan punya chance buat dapet atribut yang maksimal yang warnanya merah ini. Dan untuk slot yang paling bawah, kalau kalian punya armament superb yang bordernya emas, dia tuh di slot kelimanya bisa mendapatkan chance buat dapetin hone attributes langka atau rare yang setiap armament itu punya efeknya tersendiri. Yang limited edition juga punya efeknya tersendiri yang bisa kita lihat di kalau kita tap si armamentnya secara langsung ya. Kalau di sini contohnya rare-nya adalah ini ya. Ya, mungkin kalian udah familiar tentang inilah. Nah, kalian bisa dapetin itu. Berapa banyak yang perlu di-spend untuk mendapatkan itu? Kalau misalkan common attributes nggak akan bakal dapet. Walaupun ada 10.000, 100.000 nggak akan bisa dapetin rare honing itu. Tapi kalau misalkan advance honing, itu secara pengalaman, kata Wen Farm katanya 400 honing atau 500 honing dia bisa dapet. Terus justru kalau kata yang lain kayak Chi Angel, yang whale, dia 1000 honing baru bisa dapat satu rare hone attribute. Jadi kesimpulannya apa untuk yang slot kelima ini? Ini tuh memang hoki-hokian berdasarkan keberuntungan dari akun kalian ya. Jadinya aku nggak sarankan untuk honing di ketika kita punya honing yang ungu ini cuma sedikit gitu. Minimal sih kalau menurut aku ya 1200 itu udah paling aman, pasti dapet sih. Karena kita nggak tahu hoki akun kita itu segimana ya, dan aku pun belum pernah dapet. Ada yang bilang 400, tapi kalau misalkan kalian udah sediain 500 tapi nggak dapet, nanti kalian kecewa, itu kan ya sakit hati kan jadinya. Jadi lebih baik untuk awal-awal siapin aja 1100, 1200 honing ungu. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba dapet di 300-an misalkan, oh berarti kalian catat nih, oh berarti aku tuh hokinya di sekitar segitu. Mungkin jadi di kemudian hari kalian nggak perlu lagi nyiapin sampai 1200 gitu. Bisa mungkin 600 udah bisa dapetin satu. Ya seperti itulah untuk yang rare hone attribute ini, memang agak tricky. Skill hone core juga bisa dipakai ya. Nah, ini beberapa item yang ada di sini itu bisa dipakai untuk membantu kita mendapatkan atribut hone yang lebih baik ya. Misalkan kalau kita pakai yang intermediate hone core, itu tuh kalau kita apply kayak begini, pada saat kita honing, advanced honing ini ditekan, kita itu udah pasti dapat atribut yang emas, nggak chance lagi untuk ke ungu atau ke yang lain, tapi ya emas. Nah itu kalau misalkan intermediate hone core. Nah kalau untuk advanced hone core, kita kalau pakai ini sudah pasti menjamin mendapatkan yang merah, tapi tetap aja random, bisa dapat rally attack, bisa dapat infantry squad defense, infantry squad block. Dan apakah yang kayak gini layak untuk dipertahankan? Kalau untuk rally attack ya tergantung kepada gaya style main kalian. Ini udah pernah aku bahas kalau nggak salah di video sebelumnya atau di video yang ini kalau nggak salah. Kalau misalkan belum ya, rally dan garrison lebih baik tidak diambil kalau misalkan kalian bukan player tersebut. Kalau misalkan kalian player infantry, ambil saja yang infantry. Kalau yang range atau rider ya diganti, walaupun dia merah tidak berefek kalau misalkan kalian bawa squad isinya infantry. Singkatnya kayak begitu. Lalu untuk tadi yang si slot 5 itu dia punya slot tambahan. Kita bisa memakai skill hone core untuk mendapatkan langsung, gak usah lagi nunggu 1200 lah. Berapa kali advance honing yang kalian pakai item ini, dia langsung muncul, langsung dapat si rare honingnya. Tapi buat dapetin ini kalian harus compete atau bersaing di event
honing race event ya, yang biasanya itu bakal muncul di minggu-minggu Extreme Showdown, biasanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya biasanya. Bisa pada saat waktu Island Raid, biasanya sih di Island Raid ya. Nah, kalian bisa dapetin ini, tapi harus ranking 1, 2, 3. Kalau nggak salah 1, 2, 3 atau sampai 5 kalau nggak salah. Untuk mendapatkan ini, kalau enggak, kalian nggak akan dapat. Dan ini untuk mendapatkan ini butuh menggunakan advance zoning juga yang banyak. Jadinya kalau untuk free to play sih nggak terlalu disaranin ya. Karena free to play aja untuk dapetin support susah, kecuali kalau misalkan kalian pengen untuk mengumpulkan itu sekitar 2 tahun baru dapetin satu item itu. Untung-untung aja kalau misalkan whale nggak ngejar kalian di ranking. Kalau nggak ya mungkin agak sedikit ya lulus dada sedikit lah ya. Ya itu untuk sementara kayak begitu. Itu tentang suburb ya. Terus yang tengah kita ngomongin tentang device. Yang device itu punya Hound atribut khusus ya, dimana di sini ada tulisan device eksklusif. Squad damage dan squad damage reduction hanya bisa didapatkan di slot device yang ada di tengah dua itu, dan hanya bisa didapetin kalau device-nya gold ya, atau yang superb. Ya sama aja sih, pasti kalau device tuh superb sih, nggak mungkin nggak superb, pasti ada bordernya. Nah kalau misalkan di elite dia tuh nggak muncul, yang ungu tuh nggak akan dapat squad damage dan squad damage reduction, sedangkan yang di superb dia bisa muncul itu. Dan memang disarankan untuk kalian untuk mendapatkan 2 stats ini, squad damage dan squad damage reduction, karena ini yang nge-boost banget attack dan defense squad kalian. Ini tuh statusnya lebih tinggi dari attack dan defense. Jadi kalau misalkan secara ibarat 300 kali 4 dengan 400 kali 3 kan hasilnya sama dengan 1200 kan? Sama-sama 1200. Tapi di kasus yang pertama kalian cuman butuh 300% attack dan 4% damage untuk mendapatkan damage output 1200. Dibandingkan dengan yang kasus kedua tadi, kalian butuh 400% attack dan 3% damage untuk menghasilkan output yang sama gitu. Jadi perbedaannya lumayan jauh tuh. Kalian butuh 100% attack untuk menyeimbangkan musuh yang punya damage hanya lebih besar 1% dari kalian. Nah itu yang membuat squad damage itu menjadi penting ya. Terutama kalau kalian adalah seorang whale atau yang teknologinya sudah tinggi. Nah bagaimana cara kita tahu teknologi kita sudah tinggi? Kita bisa lihat di headquarters, terus lihat ke buff, dan lihat di buff FX military, dan kita bisa lihat infantery squad attack kita misalkan 243%. Itu tergolongnya intermediate, atau ya kalau di field itu sedang lah, sedang. Kalau misalkan kalian udah 300%, tapi 300% kalau di sini ya memungkinkan sih. Di sini ada sumber-sumbernya yang kalian bisa cari. Mungkin kalian bisa nonton video ini kalau mau pengen tahu cara dapetin attack defense HP-nya kayak gimana, atau tinggal baca aja di sini sumber-sumbernya dari mana aja. Ini adalah buff efek yang bakal apply ketika kalian pakai hero apapun ya. Mau hero macho, mau hero apa. Kalau misalkan buff efek ini tuh sifatnya adalah universal. Jadi kalian bisa tahu di sini adalah stat dasar kalian. Nah, untuk tahu yang lebih lanjut berapa persen aktualnya di battle, kalian bisa langsung aja ke field march dan kalian pilih hero-nya. Nah, kalian bisa lihat juga di sini ada titik 3 di bawah sini nih. Nah, di sini ada efek-efek tambahan nih. Ketika kita pakai Elenford dan Julian, kita punya statsnya kayak gimana sih? Di sini ada infantry squad attack-nya 363,3 nih. Beda kan sama yang tadi di yang universal. Berarti karena ada pakai 2 hero ini, kita mendapatkan si squad attack tambahan plus karena dari armament ya. Jadi ini adalah squad aktual kalian, dan ini pun nggak terlalu aktual ya, karena setiap hero juga punya efek khusus. Kayak Adut tuh dia si infantry squad attack-nya tuh nambahnya secara berkala 11% setiap 5 detik, itu nggak masuk ke sini. Jadi ini merupakan hal yang bisa kalian perhatikan lah untuk squad attack dan squad defense. Nah kalau misalkan squad attack kita udah tinggi nih kayak 300%, 200%, 250%, ya mungkin sweet spotnya kalau menurut aku 250% ya. 250% ketika kalian lihat di sini,
Berarti lebih baik kita langsung fokus alihkan perhatian kita ke squad damage. Dan itu merupakan hal yang cukup bijak diambil, bahkan ya bijak lah untuk diambil. Untuk di sini selalu cari squad damage atau squad damage reduction. Nah, yang perlu dicatat selanjutnya, satu efek atribut itu hanya bisa maksimal 2 kali. Nah, kalau kalian pencet di sini ada tombol tanda seru di atas kiri, ada tentang honing aturannya. Nah, di nomor 5 ini ada tulisan setiap armament bisa mempunyai maksimum 2 Hound atribut yang identik atau yang sama. Maksudnya apa? Kalau misalkan di sini ada squad damage, berarti hanya bisa 2 kali squad damage muncul. Nah, yang ketiga keempatnya itu nggak akan bisa muncul lagi squad damage ya. Ini berlaku secara random ya. Jadinya mau squad damage-nya di atas dan di paling bawah misalkan, nah itu udah termasuk 2. Squad damage itu nggak bakal muncul lagi gitu di slot yang lain. Jadi kalau misalkan kalian adalah EA Augmenter di sini, lebih baik mendapatkan squad damage itu 2 yang maksimal, yang merahnya itu 2, lalu squad damage reduction-nya 2. Dan yang terakhir, slot terakhir itu untuk rare Hound attribute, yang mana rare Hound di sini sangat memboost sekali kalau misalkan kalian dapat increase squad attack 18% selama kalian menggunakan squad tipe troop yang sama ya. Nah, ini bagus ya. Jadi kayak gitu, ini kalau bisa kalian dapetin squad damage reduction 2 kali, dan squad yang terakhir adalah rare honing attribute. Seperti itu. Sudah ya? Selesai. Hound attribute selesai. Ini udah kita bahas. Untuk common attribute, nah kapan saat yang tepat untuk menggunakan item-item ini? Kalau untuk advance honing, aku nggak saranin buat dipakai pas event TC atau Star Knight Top Commander karena nambah poinnya sedikit ya. Dibandingkan kalian lebih baik ikut event race honing ya. Nggak perlu ranking 1, 2, 3, 4, 5, tapi dapatkan saja item-item seperti Advance Houndcore yang cenderung lebih mudah didapat. Misalkan kalian disuruh misinya adalah menghabiskan 150 Advance Honing. Nah, kalian ya pakai aja 150 Advance Honing di armament kalian, bebas dimanapun, dan kalian bisa dapetin 1 Advance Houndcore yang mana sangat bagus buat kalian ya. Setiap kali event itu untuk free to play, aku saranin siapin 300 Advance Houndcore untuk mendapatkan 2 Advance kebalik-balik ya, nyiapin 300 Advance Honing untuk mendapatkan 2 Advance Houndcore sesuai dengan misinya, dan kita dapat cashback juga Advance Honing dari event tersebut gitu. Yang mana itu sangat worth it sekali ya. Sedangkan untuk common attribute kebalikannya, kalian pakai buat di TC, di Top Commander, karena nggak ada event lain yang bisa menghasilkan banyak poin dan keuntungan untuk menggunakan ini. Walaupun ini bisa dipakai di saat apapun, tapi di waktu yang pas itu adalah di Top Commander ya. Lumayan buat nambah poin sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk Advance Honing tetap di event Ranking Honing yang biasanya terjadi di Jumat, Sabtu, Minggu pada saat Island Raid biasanya. Seperti itu. Sudah ya. Untuk ranking up, kalau misalkan kalian belum tahu berapa banyak yang kita butuhkan untuk ranking sampai bintang 5, untuk Golden dan Superb itu dia bisa sampai bintang 5. Yang ungu juga bisa sampai bintang 5. Kalau yang hijau dengan biru itu hanya bisa sampai bintang 3. Nah, berapa banyak yang kita butuhkan untuk upgrade ke bintang 5? Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk dari ranking dari bintang 1, dari bintang 0, karena kita belum dapat apapun, terus kita dapat itu kan baru dapat misalkan bintang 0 nih. Bintang 0 ke bintang 1 itu tuh butuh 1 kali Superb ini lagi ya, 1 kali armament yang sama persis, dan 1 kali armament yang sama persis itu butuh 30 fragmen armament, yang mana itu sesuai dengan tipe armament yang kita mau naikin. Misalkan kalau kita mau naikin Golden, kalau misalkan mau naikin yang tadi, misalkan yang aku tunjukin tentang backpack yang Superb, ya kalian butuh fragmennya itu sebanyak 30 nih. Si back armor ini 30 back armor fragmennya untuk mendapatkan 1 armament yang sama, dan itu bakal menaikkan bintang kalian dari bintang 0 ke bintang 1. Nah, untuk misalkan lanjut lagi itu butuh berapa? Kita hitung sama-sama.
dari bintang 0 ke bintang 1, 1, bintang 1 ke bintang 2, 1, jadi 2, bintang 2 ke bintang 3, 2, jadi 4, bintang 3 ke bintang 4, 2 lagi, berarti jadi 6, bintang 4 ke bintang 5 itu 3, jadinya 9. Ditambah untuk mendapatkan armament pertama kali kalian butuh 1 armament, berarti 10 ya total. Ya, jadi good luck untuk mendapatkan itu. Nice. Nah, untuk set armament apa nih yang paling bagus ya? Kalau superb sih nggak bisa milih, atau bisa milih sebenarnya. Kalau misalkan kalian juga belum tahu, kalau misalkan di sini kita dapat, misalkan kita nargetin untuk mendapatkan, nah ini kayak superb armament khusus special edition misalkan. Nah, kan aku juga pikir dari awal ini mah cuma dapat 1 kali doang. Ini gimana cara ningkatin bintangnya gitu. Nah, itu tuh cara ningkatin bintangnya itu kalian hanya perlu untuk mempunyai ini kotak-kotak superb yang bisa didapetin dari event maupun dari top up ya. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk menaikkan bintang yang kalian dapetin armamennya dari event special edition kayak tadi ya. Itu tuh dia bakal muncul nanti di sini si armamennya. Itu menurut whale kita ya. Dan mungkin kalian pernah nyoba kayak begitu ya. Bisa dinaikin secara langsung di sini. Jadi hanya perlu dapetin itu 1 dari special edition. Selanjutnya kita bisa tingkatin sendiri kalau kita punya banyak kotak ini. Aku pencet sembarangan. Untung aja bener ya. Untung aja bener untuk itu infanteri ya, kayak gitu lah ya. Itu misalkan caranya ya kalau untuk special edition. Dan kalau untuk special edition kita nggak bisa milih, hanya kalau infanteri ya dapetinnya ini aja. Dia basic attribute-nya udah kayak gini. Nah, kalau untuk yang golden itu kita bisa pilih. Ada 2 pilihan misalkan atau ada 3. Nah, yang mana yang bisa kalian lebih baik pilih? Kalau bisa sih jangan yang ada squad basic attack damage, itu agak kurang ya. Lebih baik ngambil yang attack. Terus yang counter damage, kalau counter damage taken itu juga kurang ya. Lebih baik ngambilnya jangan yang ada squad basic attack damage, jangan yang counter damage taken ya. Terus apa lagi? Basic attack damage taken itu boleh kalau basic attack damage taken ya. Itu tuh dia prinsipnya anti swarm kalau basic attack damage taken. Kalau counter damage taken, kita nyerang musuh tapi damage-nya berkurang, tapi cuma sedikit efeknya. Lebih baik ngambil yang attack dan defense. Kalau untuk di sini attack, ini kalau misalkan attack itu dia overall damage kita, aku lebih bagus sih ngambil yang attack ya. Kalau misalkan kalau kalian pengen anti swarm juga, pilih squad counter damage. Apa bedanya dengan basic attack damage taken? Kalau misalkan basic attack damage taken, ketika kita di swarm, damage setiap musuh yang nge-swarm kita itu berkurang basic attack damage-nya ke kita. Kalau squad counter damage, kita yang di swarm, kita memberikan duri-duri kepada mereka yang nge-swarm kita, memberikan damage lebih kepada mereka semua. Jadi kayak gitu untuk interaksinya. Selesai ya. Untuk yang random ini kalian bisa jangan lupa aja selalu dibuka-bukain di tas sini ya. Terus kalau misalkan kalian ada beberapa armament yang gak kepake, lebih baik di dismantle saja. Kayak misalkan yang hijau-hijau gini, yang hijau ini kan gak berguna. Nah, kalian bisa dismantle. Kalian filter aja yang hijau dan biru. Nah, terus kalian pilih multiple, bisa pilih yang mana aja yang mau di dismantle atau semua. Kalian mau dismantle, lalu klik bulk dismantle. Terus kalian ke exchange shop ya. Nah, di sini di store terus ada armament shop. Nah, di sini yang tadi kita dismantle itu bakal menghasilkan metal shard yang bisa kalian tukerin ke gold armament. Yang mana lebih bagus daripada yang hijau dan biru itu, yang pasti yang jelas lah ya. Hijau, biru, ungu itu lebih baik kalian dismantle untuk mendapatkan ini. Setiap minggu itu dia refresh berbeda-beda ya. Kalau di sini minggu ini adalah sepatu, nanti mungkin minggu depan dia bakal ganti ke tas mungkin atau ke yang lain. Lalu kalian juga bisa pilih untuk membeli honing chip. Kalau yang ungu itu nggak perlu diambil. Kalau honing komponen yang biasa juga nggak perlu diambil. Pilih aja yang kalian butuhkan. Kecuali kalau kalian ya preferensi kalian masing-masing. Tapi kalau aku sendiri lebih baik ngambil yang shoes pack choice box ya. Dan armament yang kalian butuh. Misalkan kalian butuh ini. Jadi satu minggu kalian bisa dapat 10 dengan 5 yang kalian butuhkan si armamentnya. Daripada di tas banyak yang nggak kepake dan itu membuat matchmaking kalian menjadi lebih susah ya.
ketika lagi war event, karena ini semua dihitung ya, bukan hanya armament dilepas. Armament dilepas itu tidak berpengaruh seperti yang video yang ini, secret matchmaking, mau kalian percaya atau enggak. Tapi yang jelas nge-recycle semua yang tidak terpakai di sini itu bakal membantu matchmaking menjadi lebih mudah. Seperti itu intinya. Terus ada beberapa juga device spesial yang susah untuk didapat di event kayak Palu. Udah pernah aku jelasin di video ini kalau kalian pengen tonton bagaimana cara dapetinnya. Dan ada satu event juga yang sedang berlangsung. Mungkin sekarang udah day 15 mungkin ya by far kalian nonton video ini tuh. Karena IGG sedang ulang tahun, itu tuh dia ada menyelenggarakan Doomsday Gold Stash, di mana ada chance buat kita mendapatkan device Frag Choice Box. Yang mana ini kalau misalkan whale top up ini butuh sekitar 1 juta lebih ya. Untuk mendapatkan ini tuh dia susah sekali. Bahkan berapa ya terakhir kali aku di carry sama temen aku ada whale, itu tuh untuk mendapatkan ini tuh butuh 3 orang tim. Untuk top up itu sampai 100.000 gold kalau nggak salah. Ya itu susah banget didapat. Nah ini kalian bisa dapetin hanya dengan top up setiap hari 1 kali. Dan kalau misalkan total udah top up 5 kali di hari yang berbeda ya, jangan di hari yang sama, itu kita bisa dapetin ini. Dan ini sangat bermanfaat sekali, murah dan sangat langka, bagus untuk didapatkan untuk low spender. Kalau free to play ya mungkin kalian pengen cari klien yang memberikan hadiah gold ketika event war berlangsung, mungkin ya kalian bisa coba itu loh ya. Karena free to play agak susah juga. Seenggaknya usahain aja day 5, berarti 99 kali 5 hari 499 gold yang dibutuhkan ya. Kalau misalkan beli gold sendiri pun nggak terlalu mahal, harusnya di harga 35.000 ya, 35.000 untuk membeli weekly pass gold ya, weekly gold pass. Dan 99 gold yang biasa ya, itu udah bisa mendapatkan ini ya. Ini cukup mahal, cukup langka dan sulit untuk didapatkan. Bahkan di event Palu itu sangat susah didapat. Kalian kebayang sendiri itu di event Palu itu butuh sekitar 10 juta untuk mendapatkan ini. Nah kalian bisa dapetin ini dengan harga yang murah. Kalau bisa day 5, kalau lebih bisa lagi day 20. Tapi ya 20 kali 100 2.000 gold yang harus kalian siapkan untuk ini ya. Sekitar 2.000 gold. Ya kalau bisa dapat, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak usah sampai ke day 30 kalau kalian nggak perlu ya, karena ini nggak terlalu worth it kalau misalkan Legendary Hero Fragment. Lebih mudah untuk didapatkan. Ini yang langka, device Frag Choice Box. Jadi kayak gitu aja untuk honing. Moga aja semuanya sudah terjawab. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun. Say goodbye. Bye.